Semoga Allah melimpahkan sukacita dan damai saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita masuk ke hari kedua novena kepada Santo Antonius Padua. Permenungan kita siapa saja harus melakukan itu. Dan semua itu terjadi dalam sebuah proses dalam kehidupan kita. Tahap demi tahap. Ada yang cepat, ada yang lambat. Pertobatan berarti menuju kepada yang lebih baik. Karena kita sering jatuh ke dalam kesalahan, jatuh ke dalam dosa, dan kita berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa itu. Mungkin tidak bisa cepat, mungkin lambat, tapi semua ada prosesnya. Karena itu saudara-saudari terkasih, mari kita bersama Santo Antonius Padua, bagaimana Santo Antonius Padua merenungkan pertobatannya hingga sampai pada sebuah keputusan menemukan Kristus. Mari saudara-saudari terkasih, kita juga merenungkan, menyampaikan intensi-intensi kita, wujud doa kita pada novena ini. Karena itu kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah menjadikan Santo Antonius Rasul Injil-Mu. Kami mohon anugerahilah kepada kami semangat untuk memperbaiki diri secara terus-menerus, dan jadikanlah hidup kami sesuai dengan apa yang kami imani. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bacaan dari kitab Nabi Yeskiel. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku menjadi Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari tulisan Santo Antonius Padua. Apa sesungguhnya rasa sesal atas dosa itu? Pemazmur memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Janganlah kau pandang rendah hati yang penuh dengan rasa sesal, sebab rasa sesal adalah kurban bagi Allah. Melalui kalimat ini dinyatakan tentang pentingnya tobat batinia atas hati yang telah remuk akibat dosa,
tentang rekonsiliasi dari pendosa, tentang ungkapan penyesalan atas seluruh dosa, dan tentang perendahan diri seorang pendosa yang bertobat. Hati yang penuh dengan rasa sesal dari seorang pendosa adalah kurban dan persembahan yang berkenan pada Allah, yang dapat menenangkan murka Allah atas si pendosa dan mendamaikan si pendosa dengan Allah. Demikianlah bacaan dari tulisan Santo Antonius Padua. Para pastor, suster, umat Allah yang terkasih, selamat malam untuk kita semua. Saya yakin semua yang hadir di dalam gereja ini sudah merayakan Hari Raya Pentakosta tadi atau juga tadi malam. Maka selamat menerima karya Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara-saudari terkasih, permenungan kedua dalam novena ini saya membuat judul, dan judul ini sudah pernah kami renungkan dalam persaudaraan konventual Provinsi Indonesia. Padang gurun sebagai percobaan kepada pertobatan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Diambil dari Matius bab 4 ayat 1. Dalam tradisi Perjanjian Lama, lukisan tentang padang gurun memiliki arti yang sangat kompleks. Bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir melewati padang gurun. Di sanalah mereka merasakan pengalaman jatuh bangun dalam membangun relasi dengan Allah. Di saat kehidupan berjalan normal, mereka meluapkan kegembiraan dan sukacita besar, sebab Allah menyediakan segala-galanya bagi pemenuhan hidup. Peristiwa-peristiwa kelam juga tidak luput dari perjalanan sejarah bangsa Israel. Mereka mengeluh, bersungut-sungut, memberontak, dan tidak percaya. Sampai pada akhirnya bangsa Israel membentuk Allahnya sendiri dari patung emas buatan manusia. Lukisan tentang padang gurun ini di satu sisi menjadi ketergantungan manusia kepada Allah. Namun di sisi lain, terdapat niat manusia mencari dan menemukan kebebasan sejati sebagai seorang manusia. Selain itu, dimensi padang gurun disebut sebagai tempat pelarian. Beberapa figur Perjanjian Lama juga menghiasi konstruksi tersebut. Sebut saja Musa yang melarikan diri ke padang gurun Midian setelah sebelumnya bertengkar dengan kaum sebangsanya pada peristiwa pembunuhan seorang pengawal para pekerja. Tokoh berikutnya adalah Daud. Jika Musa hidup di padang gurun sebagai buronan politik, Daud sebaliknya mendefinisikan padang gurun sebagai tempat mengembangkan diri, tempat mengembara, tempat menanamkan identitas, yakni penggembala ternak. Tetapi di saat-saat ketenangan itu berjalan, terdapat juga kekuatan-kekuatan lain yang ingin menghancurkan hidup Daud. Bagi Musa, arti padang gurun di kemudian hari menjadi tempat yang elok bagi seorang manusia. Itu pun setelah melewati tantangan dan pencobaan-pencobaan dahsyat
yang mengiringi tugasnya ketika menuntun bangsa Israel di padang gurun. Bagaimana kelanjutan historis teologis padang gurun sesudahnya? Daud pada akhirnya merasakan keterbalikan antara sukacita dan duka cita. Daud merasakan penderitaan yang cukup hebat setelah diurapi oleh Samuel menjadi raja. Daud yang semula ditarik dari padang gurun, dari kenyamanan menuju mahkota kerajaan, pergolakan, merasakan dan melihat segala sesuatu berubah. Ia kemudian melarikan diri kembali ke tempat asalnya, yakni padang gurun. Ia menjadikan padang gurun sebagai tempat perlindungan sekaligus sebagai tempat membela diri. Santo Antonius Padua dalam khotbahnya menyebut Daud seperti seorang manusia yang memiliki tangan yang kuat. Kekuatan tangan Daud terbukti pada beberapa kali pertempuran seperti melawan orang-orang Filistin, melawan Goliat, simbol kesombongan, sampai kemudian kekuatan Raja Saul yang disimbolkan dengan sebuah pedang diambilnya. Antonius Padua dalam khotbahnya melukiskan tangan Daud yang kuat dengan tangan Yesus Kristus. Dengan tangan yang terpaku pada salib, dia mengalahkan kuasa maut dan kejahatan. Kematian Yesus itu membuat kita selamat dari dosa-dosa kita. Dan disitulah sebenarnya permenungan bahwa kita dituntut untuk bertobat. Sebuah permenungan yang sangat mendalam bagi Santo Antonius. Saudara-saudari terkasih, bagi Antonius Padua, perjuangan Musa dan Daud selama mengembara di padang gurun adalah percobaan kepada pertobatan. Musa melihat dan merasakan sendiri bagaimana bangsa Israel berjuang untuk menjaga identitas mereka sebagai bangsa pilihan. Daud juga melihat usaha Raja Saul untuk membinasakannya dengan cara masuk ke dunia padang gurun. Antonius Padua menyebut padang gurun sebagai tempat untuk memenangkan pencobaan tersebut. Ada 3 kata yang dipakai oleh Antonius Padua untuk menyebut padang gurun sebagai tempat pencobaan. Pertama, kenikmatan seperti yang terjadi dalam diri manusia pertama ketika melihat keindahan buah terlarang pada salah satu pohon di Taman Eden dan memberikannya kepada suaminya. Dalam Kejadian bab 3 ayat 6. Kenikmatan. Yang kedua, kesombongan, penyembahan berhala. Seperti yang dikatakan oleh Ayub tentang kekuatan alam. Yang ketiga, ketamakan. Seperti yang disebut oleh Nabi Zakaria dalam penglihatannya tentang kejahatan di seluruh bumi. Saudara-saudari terkasih, ketiga poin tadi sering membuat kita jatuh dalam dosa. Tetapi Antonius juga meminta kita jangan putus asa. Kenikmatan, kesombongan, ketamakan. Baik Musa maupun Daud, kedua-duanya dipanggil untuk melewati 3 jenis padang gurun tersebut. Di sanalah mereka merenungkan, merefleksikan, mencari kematangan untuk mengembalikan nuansa historis padang gurun sebagai tempat yang cocok untuk menyembah Allah sebagai pilihan mendasar manusia. Keduanya berhasil mengidentifikasi panggilan mereka, yakni menjadi gembala umat Allah.
pada akhirnya padang gurun adalah salib. Tetapi salib tidak dilihat dalam konteks penderitaan. Antonius Padua mendasarkan permenungan ini pada peristiwa Yesus mengembara di padang gurun selama 40 hari untuk dicobai iblis. Bagaimana Yesus memenangkan pertarungan di padang gurun, begitulah umat beriman yang melihat salib sebagai jalan kepada kemenangan menuju pertobatan. Yesus menurut Antonius Padua melewati 3 tawaran padang gurun, yaitu kenikmatan sesaat, kesombongan, dan ketamakan. Kalau Yesus jatuh dalam godaan tersebut, nah itulah yang membuat jauh dari Allah. Bagi Antonius, Yesus ingin mengembalikan dimensi fundamental padang gurun kepada jalan kesempurnaan. Hal tersebut hanya terjadi kalau manusia memiliki roh Allah dan membiarkan dirinya hidup menurut roh. Memang dalam perjalanan salib banyak godaan. Meninggalkan salib berat dan mencari yang lebih ringan. Banyak tantangan, yakni keinginan pribadi atau menjadi gembala bagi yang lain. Berpikir dan melihat jauh, kapan sampai ke Golgota. Yesus melewati 3 godaan besar di padang gurun pada peristiwa salib. Santo Antonius Padua bercermin pada perjuangan Yesus atas 3 godaan tersebut. Dan kita juga dalam novena hari kedua ini, mari kita berjuang, berusaha menjauhkan diri dari godaan-godaan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mohon doa kepada Santo Antonius Padua. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama berdoa, yaitu doa dengan perantaraan Santo Antonius. Mari kita doakan bersama-sama. Salam bagimu, Santo Antonius, insan yang murni, hiasan dan kemuliaan besar bagi umat Kristiani. Salam bagimu, Santo Antonius yang mulia. Kami bergembira karena kurnia-kurnia yang dilimpahkan Tuhan kepadamu dengan murah hati. Dengan kerendahan hati dan kepercayaan yang kokoh, kami memohon pertolongan. Allah telah memberimu cinta yang besar, berbelas kasihan dan kekuasaan. Engkau telah diperkenankan menggendong bayi Yesus yang memeluk. Maka kami berdoa melalui perantaraan agar memperoleh bagi. Mari kita hening menyampaikan wujud doa kita, permohonan kita masing-masing di dalam hati kita.
Mari kita lanjutkan doa kita. Jawaban untuk doaku ini mungkin membutuhkan terjadinya mujizat. Bahkan walaupun begitu, Engkau adalah orang kudus dari banyak mujizat. Ya Santo Antonius yang lembut dan penuh kasih, bisikkanlah permohonanku ini ke telinga kanak-kanak Yesus yang manis, yang amat senang berada dalam pelukan, dan rasa syukur hatiku akan selalu menjadi milik-Mu. Amin. Mari kita doakan Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, Engkau tidak menghendaki kematian dari para pendosa, melainkan pertobatan dan keselamatan bagi mereka. Kami memohon ampun atas dosa-dosa kami dan memohon agar kiranya Engkau menuntun kami dalam perjalanan kami menuju padamu, Tuhan tertinggi dan satu-satunya kebaikan kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dan permohonan-permohonan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, novena Santo Antonius Padua hari kedua ini telah selesai.